Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Selamat bertemu kembali dengan pelajaran biologi dengan saya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas hal yang baru. Sekedar mengingatkan, kita telah membahas beberapa KD 3.1, komponen kimia sel, kemudian KD 3.2, struktur dan fungsi bagian-bagian sel atau organel, kemudian KD 3.3, transportasi membran, kemudian KD 3.4, jaringan hewan dan jaringan tumbuhan. Nah, sekarang berarti KD 5. Apakah KD 5 itu yang kita bahas? Baik, kita lihat slide berikut ini ya. Mari kita lihat slide ini. Oke. Saya harap dari animasi ini kalian punya bayangan apa yang mau kita bahas. Ini laki-laki, ini perempuan. Ini perempuan berjalan ringan, ini laki-laki ringan, ini relax, ini keadaan buruk, ini happy, kemudian seterusnya. Ini saginika, maka ini perempuan nervous. Gitu ya. Jadi ini yang mau kita bahas itu ini apa? Salah satu ciri makhluk hidup itu adalah gerak. Jadi bergerak aktif, gerak sendiri bukan digerakkan, itu ciri dari kehidupan. Jadi kita mau membahas sistem gerak. Oke. Nah, ini adalah kompetensi dasar yang kelima, 3.5. Jadi nanti kita akan membahas struktur jaringan dan organ pada sistem gerak. Di strukturnya bagaimana, kemudian bioprosesnya, proses gerak itu bagaimana. Gitu. Ini sebagian dari tujuannya. Mengenali, menjelaskan struktur dan proses sistem gerak. Ini utamanya tulang dan otot. Ya. Jadi kira-kira nanti yang dibahas ini tulang, otot, kemudian disorder in the musculoskeletal system. Kelainan-kelainan cacat pada sistem rangka dan otot. Nah, ini kira-kira kalau lengkap kita pelajari begini. Kalau lengkap ya. Kalau waktunya nggak nutut, nanti di modul itu ada, mana yang tidak saya terangkan di sini kalian baca sendiri. Ini gambarannya
konsep-konsep yang harus kita pelajari ketika mempelajari sistem gerak. Nanti sistem gerak itu bahasa latinnya musculoskeletal system. Dari kata skeletal itu rangka, muskulo itu otot. Nah, makanya nanti ada dua. Rangkanya mana? Ini bone, tulang. Kemudian ototnya mana? Ini muskulus. Jadi nanti ini yang kita pelajari. Tulang, tulang rawan, tulang keras, macam-macam tulang rawan, macam-macam tulang keras, membentuk satu kesatuan namanya rangka. Jadi kalau satu tulang, kalau lengkap seluruh tubuh rangka. Nanti ada rangka aksial, rangka apendik. Rangka aksial apa, rangka apendik apa. Ini nanti kemudian yang sini adalah ototnya. Temannya tulang sebagai alat gerak. Ada otot polos, ada otot polos itu otot viserial, kalau bahasa Jawa itu jeroan, dalam. Kemudian ada otot rangka yang membungkus tulang, ada otot jantung. Kemudian nanti ini sistemnya, sistem kerjanya ada kontraksi, ada ekstensi, ada elastisitas. Kemudian di sini adalah menjelaskan ini hubungan-hubungan antar tulang, join, hubungan, join itu gabungan. Ada sinartrosis, ampiartrosis, diartrosis. Ini bukan ampar ya, ampiartrosis. Nah, inilah kira-kira nanti yang dipelajari. Oke, kita mulai dari sini. Bone, tulang ya. Ingat kalau satu tulang, kalau lengkap skeleton atau rangka. Nah ini. Di dunia ini ada tipe 2 rangka itu ya, yang umum. Satu diwakili kepiting, 2 diwakili kucing. Apa bedanya? Kita mulai dari piting. Piting ini yang keras itu di luar, dagingnya ada di dalam. Jadi kalau kita mau makan daging piting harus buka kerasnya dulu. Nah, keras ini rangkanya. Maka kasus seperti ini namanya exoskeleton. Nama lainnya adalah rangka luar. Nah, kemudian kalau kucing ini tulangnya, rangkanya di dalam, dibungkus oleh daging atau otot. Jadi kalau dagingnya kita buka, baru ketemu tulang. Beda dengan sini. Kalau tulangnya dihancurkan, baru ketemu daging. Nah, yang kasus seperti ini namanya endoskeleton. Jadi ada 2 jenis rangka, exoskeleton, endoskeleton. Nah, kelihatannya ini mudah, tapi kadang-kadang kita salah. Contohnya, kura-kura itu banyak sekali siswa yang salah. Kura-kura itu exo apa endo? Siswa banyak yang jawab exo. Dikira di punggungnya itu rangkanya, itu. Kemudian dagingnya di dalam, padahal tidak. Di punggungnya itu pengerasan kulit aja. Intinya apa? Coba kita lihat kakinya kura-kura. Nah itu kan dalamnya ada tulangnya, luarnya ada ototnya. Kura-kura itu ini. Jadi nanti ada konsep, tidak semua yang keras itu tulang atau rangka. Ya. Contohnya di punggungnya buaya itu kan bergerigi. Itu bukan tulang walaupun keras. Itu kulit yang mengeras, namanya karapak. Jadi rangka itu harus tulang. Tulang itu ada susunannya. Oke, jadi saya ulang. Apabila makhluk hidup tulangnya di luar, dagingnya di dalam, exo. Contohnya ini bangsa arthropoda itu, kepiting, udang itu.
Apabila tulangnya di dalam, dagingnya di luar, maka endoskeleton. Dari kata endo dalam, skeleton rangka. Ini exo luar, skeleton rangka. Itulah dua konsep tentang rangka. Nah, sekarang bagaimana rangka manusia? Nah, kita bermain-main dengan ini ya. Rangka manusia kita lihat. Nah, ini rangka manusia. Skeletal system. Isinya apa? Bone atau tulang. Ini semua tulang. Tulang. Kalau sudah lengkap, namanya skeletal. Rangka. Protection and movement. Melindungi dan gerak. Ini contoh geraknya. Kalau nggak ada tulang nggak bisa gerak ini. Kalau otot tok. Protection melindungi apa? Contohnya di sini dalamnya ada otak. Di dalam rongga dada ini ada jantung, ada paru-paru, itu melindungi. Di sini ada saraf-saraf di ruas tulang belakang. Itu namanya protection. Kita lihat. Di semua begini namanya rangka. Kalau kepala saja namanya tengkorak. Perhatikan. Adult bone, orang dewasa, tulangnya 206. Jadi ini kalau dipreteli tel itu nanti akan ada 206. Children have more. Anak-anak lebih dari 206. Tuh, kok gitu? Iya, karena waktu di anak-anak itu nanti ada tulang-tulang yang ketika besar nanti menyatu. Dijadikan satu, jadi asalnya dua jadi satu, maka ketika dewasa lebih sedikit. Ketika anak-anak ada yang pecah-pecah. Gitu. Saya ulang, orang dewasa tulangnya 206. Kalau anak-anak lebih. Kemudian tulang itu tempat jaringan, living tissue. Jadi di tulang inilah nempel-nempel jaringan. Di otot macam-macam itu rumahnya. Kemudian tulang ini banyak terbuat dari apa? Made up terbangun terbuat kalsium fosfat. Jadi zatnya itu kalsium fosfat. Kalsium itu Ca, fosfat itu Po. Di makanan kalau banyak mengandung kalsium itu memperkuat tulang. Fosfat memperkuat tulang. Contohnya susu itu banyak mengandung kalsium. Itu ya. Nah, kita lihat sekarang bagian-bagian itu ya. Nah, ini bagian-bagian tulang. Nanti yang kepala ini diperinci sendiri. Beda dengan SMP pelajaran kita. Nah, di SMA ini kita diperkenalkan dengan bagian-bagian tulang pakai bahasa Latin. Perhatikan nanti kalian ada yang saya suruh ngulang ini ya. Perhatikan, ini saya mulai dari mana saja boleh, dari manapun boleh. Misalnya saya mulai dari ini, sakrum. Nah, ini kalau salah nggak mau ya, kalau salah itu nggak mau. Contohnya saya kasih yang salah. Nah, nggak mau. Di sakrum ini tulang kemaluan. Spinal column. Ini ruas tulang belakang. Jadi ini ruas tulang belakang. Ruas-ruas. Rib. Ini adalah tulang iga. Tulang iga. Jadi kalau nggak mau, salah tadi. Kemudian femur. Femur ini tulang paha.
Hmm. Terus patella, tulang tempurung. Nah, kemudian pelvis, tulang pinggul. Nah, kemudian tibia, fibula itu tulang di sini. Tulang kering, tulang betis yang depan ini tulang kering, tibia. Yang langsung nongol, nggak ketutupan daging itu ya. Nah, fibula, tulang betis. Yang belakang. Di tulang bagian bawah kaki kita itu dua ini. Nanti di sini diperinci sendiri ya. Tangan ini perinci sendiri nanti itu. Kemudian sternum, tulang dada. Sternum. Tulang dada yang tengah-tengah ini. Kemudian radius, ini tulang di lengan bawah. Kalau nggak ini. Nggak mau berarti, lah ini radius. Nah, ulna, tulang ini. Nah, humerus, lengan atas. Tinggal tinggal tiga. Skul, ini tengkorak, kepala seluruhnya. Nanti ada perinciannya. Skapula, ini tulang belakang ini yang entong-entong yang lebar itu. Clavicula, ini wadah sabun yang di depan itu. Kalau anak kurus kelihatan ini. Nah, ini lengkap sudah ya. Itulah bagian-bagian dari tulang. Nanti akan ada slide yang lain tentang perincian di bawah ini, perincian di sini, perincian di sini. Ini sudah lengkap. Ini kalau dipotong-potong semua tadi ketemu 200 berapa tadi gitu ya. Oke. Sekarang nah ini kalau diperinci ini adalah tangan, ini adalah kaki. Jadi ini ada namanya nanti. Ada namanya kalau bahasa Indonesia ini pergelangan. Ini tapak, ini jari. Ini sama pergelangan, ini tapak, yang ujung ini jari. Itu udah 5B. Wah, habis ini berarti ya sudah ya. Karena kalau ini nanti sudah membicarakan bab lain. Itu sebagian. Sekarang kita lihat. Nah, yang tadi kita praktekkan juga di sini boleh. Ya. Tadi diulang. Sekarang animasinya model melee. Kalau salah nanti dia akan bermusik. Contohnya ini pilihannya apa lah? Scapula, patella, clavicula. Saya klik salah ya. Klik salah. Nah, gitu. Nah, salah. Nah, betul. Gitu. Ya. Nih, apa tadi? Ayo. Master. No. Nih. Humerus apa femur? Nah, berarti humerus. Nah, yang ini radius apa ulna kan nanti gandengannya di sini. Kalau nggak radius, ulna. Berarti ulna yang sini berarti radius. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ini ruas tulang belakang, kolom, nah gitu.
Ke sini tulang pinggul, pelvis. Nah, ini tulang femur. Kemudian ini tibia. Terus yang ini fibula. Yang ini patella. Nah, itu ya. Nah, tadi ini yang belum tadi itu. Oke. Nah, yang ini yang sudah saya dulu. Nah, ini. Lalu yang lebar ini, coba dilihat. Toraks, skapula. Nah, jawabannya skapula. Oke, sekarang ujungnya ini. Belum itu ya. Ujungnya. Nah, perhatikan ini. Apa ini? Pergelangan. Maka jawabannya itu adalah tarsal. Oh, mohon maaf. Karpal. Kalau tarsal itu di kaki nanti. Karpal. Kemudian yang panjang. Yang panjang ini pergelangan, terus yang panjang ini. Maka namanya metakarpal. Nah, kemudian jari itu palang. Nah, nanti yang di kaki sama, tinggal diganti tarsal, metatarsal, palang. Coba ini. Maka ini adalah tarsal. Nah, maka yang panjang metatarsal. Nah, terus ujungnya jari itu adalah palang. Nah, dalam saya 2 kali kita ini mudah-mudahan hafal nanti. Oke. Nah, ini seluruhnya begini adalah rangka. Nanti rangka dibagi 2. Apa? Yang tengah-tengah ini. Ini namanya aksial. Kemudian ini dan ini apendik. Saya ulang mulai dari kepala ini aksial, kemudian tangan, kaki apendik. Sehingga kalau kita membandingkan ular, punya rangka dia. Mulai dari kepala sampai ekor sana, tapi dia nggak punya apendik. Itu ya. Nah, jadi ini nah, ini bagian tengah ini seluruhnya, ini namanya aksial. Terus yang ini apendik, ini apendik, ini apendik, ini apendik. Jadi aksial itu yang utama. Mulai dari skul, kranium, sampai bodi badan. Apendik itu ini arm, bahasa Inggrisnya. Terus yang kaki ini legs, itu apendik. Oke. Nah, ini aksial. Ini apendik. Aksial itu apa? Mulai dari tengkorak sampai bodi. Apendik itu apa? Arm sama leg. Ya. Nah, ini diulang-ulang seperti itu. Jadi ini dikeluarkan dari seperti ini. Oke. Nah, aksial tengkorak sampai tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk itu aksial. Nah, ini tengkorak manusia. Nah, nanti tulang manusia ini tulangnya sambungan-sambungan begini ya. Banyak sekali. Tulang rahang bawah, mandibula, rahang atas, maksila. Ada tulang dahi frontal, ada tulang sebelah belakang sedikit parietal. Banyak sekali tulang hidung itu former. Ini dilihat dari depan, rahang atas, maksila, rahang bawah, mandibula. Ya. Ini potongan-potongan kepala manusia, tengkorak namanya. Ingat jangan biru,
Kalau kepala tok tengkorak, kalau seluruh lengkap rangka. Tangan dan kaki apendik, nah, kepala dan badan itu aksial. Nah, kita lihat tulang belakang sekarang. Nah, jadi tulang belakang manusia itu berruas-ruas potongan tulang begini. Mulai dari bawahnya kepala persis sampai di pinggul. Apa saja? Tulang leher. Nah, ini. Berapa jumlahnya? 7 ruas. Dokter nanti akan tahu diberi nomor C1 sampai C7. Dari kata apa? C itu kolumna, ruas tulang belakang. Ini leher. Kemudian punggung. Ini kalau kita duduk itu bersandar, itu punggungnya yang bersandar. Nah, ini. Ternyata jumlahnya itu 12. Kemudian pinggang. Di tempat ikat pinggang ya, sabuk itu jangan sampai di bokongnya, harus di atasnya ini. Ini kan pelvis itu kan pinggul. Sekarang ada anak-anak yang mode ikat pinggangnya dikebawahkan ini. Itu bukan ikat pinggang, nanti namanya ikat pinggul kalau dikebawahkan ini. Nah, ini tulang pinggul. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian nanti ini tulang ekor. Nanti 5 juga. Sehingga kalau di total itu jumlahnya nanti ada 7 tambah 12, 19 tambah 5, 24, tambah lagi 5 di sini, 29, tambah lagi yang paling bawah ini 4. Sehingga nanti total mulai dari sini sampai sana lengkap itu 23. Nah, yang nggak jelas itu mulai di sini ke bawah itu menyatu. Yang ini sendiri-sendiri. Kita punya ruas tulang belakang ini. Jumlahnya 33. Inilah yang menyebabkan kita disebut makhluk hidup vertebrata. Jadi semua yang punya tulang belakang memanjang ini namanya vertebrata. Ayam punya, kucing punya, ular punya. Yang nggak punya ular itu kan tangan dan kaki ya benar. Makanya mereka disebut vertebrata. Jadi sebutan-sebutan itu nurut tulang. Ada yang disebut hewan kraniata, itu karena punya kranium ini. Jadi hewan punya tempatnya otak, itu namanya kraniata, kranium. Vertebrata hewan yang punya tulang belakang. Vertebrata tidak punya tulang belakang, seperti contoh piting tadi. Di piting itu adalah contoh vertebrata. Oke, kita lihat. Nah, ini bagian khusus di dada. Nggak perlu saya ulang. Bentar ya, karena ada kamera yang... Oke, kemudian apendik. Nah, ini sudah tadi. Ya, apa ini apa? Sudah tadi karena di depan sudah kita lengkap. Ini apendik. Radius, ulna, karpal, metakarpal. Nah, ini sifatnya ngulang. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis tulang setelah perincian ya. Jenis-jenis tulang. Pertama ada tulang rawan. Kalau bahasa Jawa belum nom, yang bisa dikeremus itu ya. Lentur.
Lemes tapi nggak bisa patah tulang rawannya, seperti telinga kita, ya tulang rawan ini banyak mengandung metrik. Jadi metrik itu apa? Di luar sel nanti ada gambarnya. Nanti ada 3 tulang rawan, ada hialin, elastis, serat. Nah ini hialin, serat, elastis. Yang gampang mana? Yang gampang kedua ini. Kalau ada tulang berwarna putih kebiruan dan dia lentur, nah berarti lawan hialin. Kalau ada putih tapi agak gelap sedikit, keruh putihnya itu serat. Kemudian kalau agak kuning sedikit, itu elastis. Contoh, tulang telinga. Kalau cari tulang rawan ini, jajan tahu campur itu banyak tulang rawannya ya. Banyak di tahu campur, makanan tahu campur. Hialin fungsinya menyokong rangka embrio. Jadi embrio manusia itu sebelum lahir itu tulang rawan semua. Kalau di perut tulang keras nggak bisa dilahirkan, nanti perutnya ibu itu jebol semua, kena tulang. Jadi semua anak kecil itu waktu belum lahir tulang rawan, nanti begitu lahir nanti mengeras pelan-pelan, makanya lahir tidur. Kalau sudah keras tengkurap, itu berarti tulang belakangnya sudah berubah jadi keras. Kemudian duduk berarti tulang pinggulnya sudah keras. Berdiri berarti tulang kakinya, kan gitu kan. Pelan-pelan itu ya. Persendian, itu tulang rawan hialin. Ujungnya sendi, nanti habis ini ada gambarnya. Nah, elastis itu menyokong fleksibilitas gerakan. Jadi contohnya telinga. Contohnya lagi alat pernafasan, tenggorokan. Oke, kita lihat saja gambarnya ini ya. Kayak gampang. Nah, ini dalamnya tulang rawan. Jadi ini apa? Sel-sel. Ini apa? Sel. Ini apa? Selnya. Sampingnya ini namanya metrik. Jadi nanti di sini itu banyak proteinnya, makanya bisa dimakan. Nah, tadi ada hialin, fibroelastis. Jadi ini model hialin, model fibroelastis. Nah, kita lihat posisinya di tubuh ya. Nah, ini telinga itu tulang rawan elastis. Hidung hialin. Kemudian di setiap ujungnya tulang ini. Setiap ujungnya tulang. Jadi ini tulang ujungnya. Pertemuan tulang dengan tulang. Itu pasti apa? Itu juga tulang rawan. Ujungnya ini apa? Rawan hialin. Makanya kalau kita makan ayam kemudian bisa dikermus ujungnya ini. Paha ayam itu bisa. Yang kita kermus itu tulang rawannya. Ini contoh-contoh letak tulang rawan pada tubuh. Jadi telinga hialin, elastis, hidung hialin, kemudian di antar tulang ini, antaranya itu celah-celahnya itu serat. Jadi ujung-ujungnya persendian itu hialin, ya. Nah, sekarang kita bahas tulang keras. Tulang keras nanti namanya osteon. Kalau tulang rawan namanya kartilago. Nah, kita lihat langsung, ini baca sendiri. Nah, ini tulang keras. Nanti ada yang lebar, ada yang panjang, ada yang pendek. Maka nanti ada namanya tulang pipa, tulang pendek, tulang pipi. Long bone itu tulang pipa, flat itu pipi, bahasa Inggris flat itu pipi. Terus ini yang tidak teratur, tulang pendek itu tidak teratur, irregular tidak teratur, ruwet. Ya, jadi tulang keras kita bentuknya ada 3.
tulang panjang, tulang pipi, tulang yang bentuknya tak beraturan. Long bone panjang, flat bone itu tipis, lebar, short bone pendek, dan tak teratur tadi. Oke? Nah ini dalamnya tulang keras. Jadi ini selnya, ini ada lubangnya. Nanti di dalam lubang ini ada pembuluh darah sama saraf. Apa bukti pembuluh darah? Nah, kalau kita motong tulang, dalamnya pasti ada darahnya. Apa bukti saraf? Kalau tulang ini diumpamakan gigi, kemudian berlubang, kalau lubangnya sampai di sini, kena saraf, sakitnya bukan main. Kemasukan nasi, tersentuh garam, nah itu berarti tentu sarafnya. Nah, susunan ini, setiap sel dalamnya ada saraf, ada pembuluh darah, itu ditemukan Pak Hafez, maka disebut sistem Hafez. Nah, begini, ini dilihat dari atas, ini dilihat dari samping. Ini selnya, dalamnya ini berlubang, nah ini dalamnya. Dibesarkan seperti ini, nah ini ada pembuluh darah sama saraf. Nanti di celah-celah sel ini namanya metrik. Untuk sel tulang keras ini metriknya ini kalsium. Kalau tulang rawan ini celah-celahnya ini diisi protein. Nah kalsium itulah yang menyebabkan keras dan patah. Kalau protein nggak keras dan nggak patah, lemes gitu ya. Nah, ini susunan seperti ini namanya sistem Hafez. Kita lihat sistem Hafez. Apa? Setiap sel tulang mengandung saraf dan mengandung pembuluh darah, itu disebut sistem Hafez. Nah ini, jadi ini tulang pipa. Nanti ini dipotong begini, dilihat sana. Ini ada lubangnya, gitu. Di sel-sel tulangnya. Nanti ini bukan lubang sel, ini lubang tulang. Kalau ini dalamnya biasanya ada sumsum, tempat memproduksi sel darah. Ya. Oke. Nah ini namanya proses osifikasi atau pengerasan tulang. Jadi bayi itu tulang rawan, nanti mengeras pelan-pelan. Pertama yang mengeras itu tulang belakang, sehingga dia nggak nyaman karena keras, badannya dibalik. Apa ibunya bilang, oh sudah tengkurap gitu. Nah itu mengerasnya itu ternyata pelan-pelan. Contohnya ini rawan semua. Kemudian ini calon mengerasnya, jadi ini mengeras ke sana, mengeras ke sana. Jadi ini sudah terbentuk, keras semua, nanti ujungnya tetap tulang rawan. Jadi pengerasannya dari tengah. Gitu ya. Pengerasan tulang namanya osifikasi. Nah ketika tulangnya ini mengeras, membutuhkan bahan namanya kalsium fosfat. Makanya bayi itu butuh banyak susu mengandung kalsium. Ya. Oke. Nah, tadi bentuk tulang ya. Ada tulang pipa, panjang tadi ya. Long bone. Nanti ada bagian namanya diafise, epifise, cakra. Kita lihat gambarnya saja. Gambarnya tulang pipa, bentar. Nah, ini tulang pipa. Mulai dari sini sampai sini diafise. Yang ujungnya epifise. Yang begini cakram. Jadi tulang itu ada yang bonggol begini, ada yang melengkung begini. Tidak bonggol dua-duanya, tidak melengkung dua-duanya. Karena nanti ya sambungan, kalau di sini bonggol, di sini nanti melengkung pasangan. Kalau di sini melengkung, nanti tulang di sini sambungannya bonggol. Nah, yang bonggol namanya epifise, yang melengkung deklok ini namanya cakram epifise. Tengah-tengahnya diafise, ya. Jadi ingat-ingat ini pasti bahasa Jawa, bahasa Indonesia saya yang gampang bonggol ini lengkung, cekungan. Gak ada cekung-cekung atau bonggol-bonggol, ya. Nah, begini ini
Bonggol, ini cekung. Jadi ini diafise, ini epifise, ini cakra epifise. Ujungnya kartilek. Kartilek itu pasti tulang rawan. Ya. Tulang pipi sekarang. Apa? Tulang yang lebar. Lebar tipis. Contohnya tulang rusuk, tulang belikat di punggung belakang yang entong-entong itu, terus tulang tengkorak di kepala kita itu semua tulang pipi. Tulang pendek, pangkal kaki, pangkal lengan, ruas tulang belakang, tulang pendek semua. Terus ada yang tidak beraturan. Apa kita lihat kalau ada gambarnya? Oh, nggak ada. Kita lihat ke atas dulu ya. Tulang pipa, tulang pipa. Jangan lupa tulang pipa. Tulang pipa masih. Nah, jangan lupa ini. Jadi ada tulang pipa, di kepala ini tulang pipih, tulang tipis lebar, di belakang ini ada, kemudian ada tulang tak beraturan, ada tulang pendek. Oke. Nah, sekarang fungsi tulang tadi, fungsi tulang. Inilah fungsi tulang lengkap. Memberi bentuk tubuh. Jadi orang itu tinggi, apa, rendah, pendek, besar, apa, kecil. Bukan karena dagingnya, tapi karena tulangnya. Jadi kalau tulangnya kecil, seperti saya begini, ya orangnya kecil. Walaupun gemuk ya tetap kecil. Nah, gitu. Jadi yang membuat kamu itu besar dan tinggi itu tulangnya ya, bukan dagingnya yang gemuk. Melindungi alat tubuh yang vital. Jantung di dada, paru-paru di dada, otak di kepala. Menahan dan menegakkan tubuh. Jadi kita bisa berdiri karena tulang. Tempat otot paha, otot apa saja nempelnya di tulang. Tempat mineral. Di tulang itu mengandung kalsium, fosfor. Ini nanti kalau yang perempuan itu kalau sudah nggak men, nanti ada masalah dengan kalsium dan fosfor di tulang. Itu hubungannya dengan hormon, nanti serba capek itu nanti. Itu karena kalsium dan fosfornya berkurang, perempuan yang nggak men, menupis. Tapi laki-laki pun juga demikian, kalau sudah tua bermasalah dengan tulang ya. Tempat pembentukan sel darah di dalam tulang, di sumsum itu ya. Begitu. Tempat menyimpan energi, tapi ini nggak banyak ya. Yang banyak itu nanti di otot. Oke, itu fungsi tulang. Ini sudah bahasa Inggrisnya saja. Ya. Nah, sekarang hubungan antar tulang, waktunya kurang sedikit. Hubungan antar tulang. Jadi tulang dengan tulang berhubungan. Contohnya ini tulang, ini tulang. Terus dihubungkan. Nah, ini nanti ada yang bisa bergerak, ada yang tidak bisa bergerak. Contohnya ini bisa bergerak. Nanti ada yang tulang dengan tulang nempel, nggak bisa bergerak. Jadi itu hubungan antar tulang namanya join. Nah, kita lihat ini. Pertama, hubungan tulang di sini. Tulang ini dengan tulang ini berhubungan, ini nggak bisa digerakkan sama sekali. Lucu kalau ini bisa digerakkan. Maka ini namanya hubungan yang mati. Kemudian nanti contohnya ini dibesarkan di sini. Panah-panah ini geraknya, ini hubungan yang bergerak sangat leluasa. Nah, biasanya anak-anak itu sering keliru. Kalau di biologi, hubungan antar tulang itu namanya sendi. Bahasa Inggrisnya join. Cuma kita hidup sehari-hari, sendi itu ini. Gak mungkin orang mengatakan ini persendian. Saya ulang. Jadi gabungan dua tulang nyambung itu namanya sendi. Ini dengan ini ya sendi. Makanya kalau di biologi, di ilmu ini, maka ini namanya sendi mati.
Ini sendi hidup begitulah. Dalam kehidupan sehari-hari lucu kalau katakan kita ini sendi. Yang paling dihitung sendi kan ini. Itu bedanya ya konsepnya. Jadi diingat-ingat kita mengikuti yang di ilmu apa? Sambungan antar tulang namanya sendi atau bahasa Inggrisnya joint. Kemudian apabila nggak bisa digerakkan sendi mati, bisa digerakkan sendi hidup. Ada yang setengah-setengah geraknya sedikit. Nah, maka ada konsep begini. Perhatikan dulu nama-namanya. Bentar saya carikan. Di bahasa Inggris saya carikan yang lain. Nah ini sinartrosis. Hubungan antar tulang tidak punya celah. Ini bahasa Indonesianya sendi mati di kepala itu ya. Di kepala itu. Kemudian sinartrosis itu di kepala ini dibagi dua. Sinkondrosis sama sinfibrosis. Nah, ini masuk ke dalam, nyambungnya itu pakai apa? Yang jelas dua-duanya mati itu. Sinkondrosis itu nyambungnya pakai tulang rawan. Contohnya itu rib sama vertebrate apa? Sambungan antara rusuk dengan tulang belakang. Saya carikan gambarnya. Nah, jadi ini rib nyambung di sini di sendi. Nah itu sendi yang mati yang bernama sinkondrosis. Nanti sinfibrosis. Nah, apa ini? Dua-duanya sama mati, gak usah. Yang ini sudah langsung aja sinartrosis itu aja dulu. Apa? Persendian yang mati. Nah ini contoh persendian yang mati. Jadi ini diperlebar seperti ini. Nanti bahasa Inggris immovable joint. Joint itu sambungan, gabungan, immovable. Tidak bisa bergerak. Movable bergerak. Tidak. Antiartrosis. Nah ini bisa digerakkan tapi minim, sedikit sekali. Jadi gerakannya terbatas. Apa contohnya ini? Ruas tulang belakang kita ini bisa digerakkan sedikit sehingga kita bisa rukuk, membungkuk ini ya. Atau kalau ini keras semua, kamu akan berdiri terus, nggak bisa rukuk ya. Itu. Jadi di kepala itu mati total sambungannya, di ruas tulang belakang bisa gerak sedikit sehingga ada gerakan melengkung begini, gitu ya. Itu. Nah, yang terakhir diartrosis. Diartrosis ini yang bergerak sangat banyak. Inilah yang di Indonesia disebut sendi. Contohnya ini. Jadi persendian itu nanti ada bongkol sendi, ada mangkok sendi, ada ligamennya. Ini kemudian ada cairan sendi. Ini yang biasanya jari kamu tekuk-tekuk bunyi ceklek-ceklek itu nggak bagus ya, karena kata dokter itu memperpendek usia persendian. Dari mana bunyi ceklek-ceklek itu ini? Perpindahan cairan itu yang dipaksa, ini ditekuk ceklek, ditekuk lagi ceklek gitu ya. Nah, gitu. Jadi itu bunyi cairan yang di sini kita suruh pindah mendata itu ceklek gitu ya. Oke, itu persendian. Nah, nanti persendian itu akan macam-macam begini. Ada gerakan apa, nanti dibaca di itu. Jadi macam-macam nanti. Ada geraknya sangat banyak, geraknya sedikit. Nah, contohnya ini dicari gerakannya agak terbatas dibanding ini. Ya. Itu yang punya nama macam-macam. Gitu. Nanti dibaca sendiri. Nah, ini gerakannya yang paling hebat di SMP, yang paling banyak sendi peluru, sendi luncur karena gerak meluncur. Di buku ada ini ya, baca sendiri ya. Nah, ini persendian. Nah, saya mau ke atas tadi ya. Bentar. Nanti dicek di buku juga. Nah, ini sendi mati gitu ya.
Kemudian ini sendi hidup semua, maka ada keterangan-keterangan gerakannya ini ellipsoid joint, gerakannya elip ya. Ini pivot, jadi ini nama-nama menurut gerakannya. Ball and socket joint, ini ball seperti bola, nempel begini. Nah, ini Indonesia nanti ini di Indonesiakan jadi yang bawah tadi hitam. Nah, jadi ini masih bahasa Inggris. Pivot, hang, boil on. Gitu. Nanti ini mudahnya pakai bahasa Indonesia. Ini ya. Sendi pelana gerakannya 2. Sendi putar gerakannya mutar. Posisinya P, di mana P itu? Oh, sini yang putar. Sendi pelana C, posisinya mana C itu? Lihat, oh ini pelana gerakannya 2. Kemudian D, sendi kondiloid, di mana D itu? Oh, ini. Kemudian E, sendi peluru yang gerakannya paling banyak. Di mana E itu? Oh ini. Pangkal paha, pangkal lengan itu peluru. Sendi engsel, gerakannya seperti engsel, 1 tok. Kalau pelana 2, ini engsel 1 saja gerakannya. Gimana? A. Kita cari A, oh ini di siku, di lutut sini engsel. Nah, itu ngulang pelajaran SMP ya. Oke. Ini sudah tadi. Nah, ini bagian akhir dari tentang tulang-tulang ini tentang ketidakbenaran disorder. Ada fraktura, nekrosis, kita lihat yang bahasa Indonesia, ada dislokasi. Kita lihat yang bahasa Indonesia dulu ya. Kelainan dan gangguan pada tulang. 1. Kekurangan vitamin D. Ini berbahaya. Terutama pada anak-anak waktu tumbuh kurang vitamin D. Nah, apa? Kalau kurang vitamin D, nanti tulangnya lemes. Karena ada gangguan pengerasan. Pengerasan itu kalsifikasi. Atau nama lain osifikasi. Jadi kalau bayi kurang vitamin D, alamat nanti tulangnya lemes sampai dewasa nanti bahaya itu ya. Apa akibatnya? Osteomalasi, kekurangan zat kapur. Jadi kurang vitamin D menyebabkan kurang zat kapur karena pembentukan zat kapur kalsium itu dibantu oleh vitamin D. Apa cirinya? Kakinya bengkok. Kalau bengkok keluar namanya kaki O, kalau bengkok ke dalam X. Dengkul dengan dengkul ketemu ke dalam. Kalau O dengkulnya melesat keluar dua-duanya. Mekekeh bahasa Indonesia ini, bahasa kita bahasa Jawa ya kalau punya. Itu ciri yang kakinya waktu kecil kekurangan vitamin D. Nah, sekarang ada faktor kecelakaan, memar. Selaput sendi sobek di olahragawan biasanya ya. Di dengkul, di apa. Fraktura, ini patah tulang ya. Tulangnya patah. Jadi kalau biasanya di ronsen itu saya punya hasilnya ini, kalau ketemu di kelas saya tunjukkan ya. Fraktura, patah tulang. Kenapa kok disebut tertutup? Kalau dagingnya masih utuh, tertutup. Kalau dagingnya ditembus, terbuka. Fisura hanya retak saja. Patah tulang tertutup, tulangnya patah tapi dagingnya tidak tertembus. Patah tulang terbuka, tulangnya patah, dagingnya juga sobek. Ini paling parah. Fisura paling ringan. Apa? Nggak patah, cuma retak dok. Ini biasanya di pin dioperasi itu ya.
Nah, ini kelainan tulang karena kebiasaan. Jadi tadi pertama karena gizi, kedua karena kecelakaan, karena kebiasaan. Kecilnya duduknya posisi salah itu, atau membawa beban yang salah, menyebabkan tulang belakang ini bentuknya begini. Ini bentuk bengkok ke sana, sayek. Ini terlalu melengkung ke dalam. Ini duduknya terlalu ke sini, ini tempat bersandar hingga ini sana. Atau sini, setengahnya sini lubang nih melesat ke dalam. Ini semua tempat cara duduk bertahun-tahun. Makanya di sekolah itu duduknya yang baik. Ini mulai TK ini. Ini nanti punya nama lordosis, kifosis, skoliosis. Ini terlalu ke depan. Ini punggungnya yang ke belakang. Ini di bagian perut. Gitu ya. Ini kalau bahasa Indonesia bungkuk. Ini sayek. Ini deglek. Gitu. Kalau bahasa Jawa ya, mohon maaf bahasa Jawa begitu. Itu sudah dulu lah ini karena duduk ini. Posisi duduk. Gitu ya. Ada skoliosis, ada kifosis, ada lordosis. Skoliosis bengkok kanan kiri, ini terlalu membungkuk. Kifosis ini kalau yang di perutnya terlalu ke depan, lordosis. Nah, ini sekarang khusus gangguan persendian. Sebelum itu nekrosa, kerusakan lampu tulang sehingga tulang mati. Ini biasanya penyakit umur. Ujungnya ini ya. Kalau sudah tua di persendian ini. Orang tua coba kamu lihat persendiannya. Wiritan juga sulit, tangannya nggak bisa digerakkan, dengkulnya sulit, apalagi kalau mudanya nggak pernah sholat, nggak suruh duduk bersila, wah sulitnya bukan main tuanya ini ya. Itu kalau sudah capai nekrosa. Ini khusus gangguan persendian. Ini bisa kecelakaan, bisa penyakit, bisa macam-macam. Khusus di sambungan tulang. Dislokasi, bergeser. Jadi tidak pada posisinya. Ini mungkin orang Jawa bilang kesleo itu. Melesat, biasanya bengkak. Ankilosis, sendinya menyatu, sehingga nggak bisa digerakkan. Terkilir, sendinya renggang, tertarik. Artritis, persendiannya radang. Radang itu infeksi, bengkak juga gitu ya. Nanti ada afisikot, sendi menimbun zat. Jadi di persendian ada zat yang banyak sehingga sendinya membesar. Penipisan tulang rawan pada sendi, ini orang tua itu. Kertak-kertak gitu nanti. Rongga sendi terisi getah. Jadi cairannya sendi. Kemudian kekurangan minyak sendi, ini semua penyakit tua-tua ini ya. Jadi ini semua di persendian dan semua kita akan mengalaminya itu ya. Serangan kuman. Jadi ini ada bibit penyakitnya. Infeksi gonoro, sifilis. Jadi ini penyakit, mohon maaf dihubungkan dengan penyakit kelamin ya. Infeksi gonoro, sifilis menyerang persendian sehingga jadi kaku. Ini penyakit kelamin biasanya. Layu sendi, tidak bertenaga. Saya punya kenalan, sekarang sudah meninggal ya. Anaknya sampai umur 18 tahun masih digendong. Itu layu sendi. 18 tahun masih digendong, nggak bisa berdiri. Ya, itu orang Bangil ya dulu itu. Sekarang sudah meninggal. Jadi saya ketemunya dia bayi sampai umur 18 masih digendong. Wajahnya tampak dewasa, tapi tulangnya nggak bisa. Itu layu sendi. Itu kuman. Biasanya berhubungan, mohon maaf, dengan penyakit kelamin. Tamat kita, pertemuan berikutnya nanti adalah bahas temannya tulang. Apa temannya tulang? Otot sebagai alat gerak. Jadi kalau ini tulang, ini otot, ini otot. Itu untuk sesi yang akan datang. Jadi ini pas waktunya. Mudah-mudahan ini membantu kalian untuk belajar. Jangan lupa
selain video ini bisa juga dipelajari di modul. Gitu ya. Mudah-mudahan kita bentar. Tetap sehat dan bisa ketemu di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.